Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Mahfiratul Izzah, Prodi Manajemen Dakwah, Institut Agama Islam Syarifudin, NIM 2020-11593. Di sini saya akan memperkenalkan profil UKM Madrasatul Quran. Apa itu UKM? Pengertiannya yaitu unit kegiatan mahasiswa, merupakan wadah yang menjadi tempat berhimpunnya mahasiswa dengan kesamaan minat, hobi, kegiatan, dan kreativitas. Bisa dikatakan UKM ini sama halnya dengan organisasi ekstrakurikuler di sekolah. Jadi semasa sekolah dulu kamu mengembangkan bakat dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian saat di perguruan tinggi, UKM adalah tempat kamu mengasah bakat. Melalui UKM, kamu dapat menambah wawasan dan pengetahuan di luar kegiatan belajar di kelas. Kamu bisa mengisi waktu luang dengan mengikuti kegiatan UKM. Terdapat beragam macam unit UKM mahasiswa yang bisa kamu ikuti sesuai dengan keinginan. Setiap kampus juga memiliki UKM yang berbeda-beda, tak bisa disamakan. Namun, pada dasarnya terdapat UKM yang secara umum dimiliki oleh seluruh kampus. Macam-macam bidang di dalam UKM Madrasatul Quran ini, yaitu yang pertama ada bidang tartil, tahfidz, tilawah, dan kaligrafi. Tujuannya yaitu untuk memfasilitasi mahasiswa dalam pengembangan diri. Mahasiswa diberikan tempat untuk menyalurkan hobi dan bakat di bidang seni, olahraga, penalaran, kewirausahaan, hingga keagamaan. Mahasiswa bebas menentukan UKM mana yang diinginkan dan berapapun jumlahnya, asalkan mampu bertanggung jawab dengan pilihannya. Mengikuti UKM memberikan manfaat tertentu untuk mahasiswa, terutama dalam hal pengembangan kemampuan dan keterampilan yang tidak didapatkan dalam proses belajar di kelas. Selanjutnya yaitu manfaat. Apa sih manfaat UKM ini? Yang pertama, melatih kemampuan dalam menjalin hubungan sosial, mengembangkan keterampilan dan kemampuan di bidang tertentu sesuai dengan ketertarikan dan bakat yang dimiliki. Ketiga, memperluas pertemanan. Keempat, melatih kemampuan berkomunikasi. Kelima, mengasah kemampuan berorganisasi. Keenam, melatih jiwa kepemimpinan mahasiswa. Ketujuh, meningkatkan kemampuan dalam menangani dan memecahkan masalah, dan masih banyak lagi. Dengan banyaknya manfaat mengikuti UKM ini, mahasiswa diharapkan berperan aktif dalam UKM. Mahasiswa bisa memanfaatkan kesempatan belajar di luar kelas dengan baik melalui UKM. Apalagi pengalaman organisasi juga menjadi nilai tambah dalam proses pencarian kerja usai mahasiswa lulus nantinya. Tak sedikit loh lulusan perguruan tinggi yang mendapatkan pekerjaan karena pengalaman organisasinya selama kuliah. Manfaat mengikuti unit UKM yang lainnya, yakni mengikuti UKM ini tidak hanya sekedar menyalurkan minat dan bakat loh, kamu juga bisa mendapatkan manfaat yang akan sangat berguna saat kamu lulus kuliah. Yang pertama, menambah wawasan. Ini bisa kamu rasakan saat mengikuti UKM adalah menambah wawasan. Saat mengikuti suatu UKM, kamu jadi lebih berwawasan dan mempunyai pemikiran yang terbuka. Biasanya dalam suatu UKM mempunyai anggota dari jurusan yang berbeda-beda, sehingga ini dapat memungkinkan terjadinya pertukaran wawasan antara kamu dan anggota yang lainnya. Yang kedua, pengalaman berorganisasi. Manfaat ini mempunyai pengalaman di dalam suatu kegiatan mahasiswa biasanya mempunyai struktur organisasinya sendiri.
Hal ini memungkinkan kamu untuk terlibat dalam kepengurusan UKM tersebut. Kamu juga bisa belajar bagaimana rasanya mempunyai tanggung jawab untuk mengurus suatu organisasi. Menambah relasi saat kamu mengikuti UKM, sudah pasti kamu akan mempunyai banyak teman dari berbagai jurusan. Punya banyak relasi saat kuliah dapat memudahkan kamu nantinya ketika lulus dalam mencari pekerjaan. Mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Biasanya apa yang kamu lakukan saat perkuliahan selesai? Sebagian besar mahasiswa pasti menjawab nongkrong. Entah nongkrong di kantin kampus atau di warung-warung kopi di sekitar kampus. Nongkrong itu memang enak, bisa berkumpul dengan teman tanpa memikirkan tugas. Tapi ingat ya, ada manfaatnya nggak sih? Kegiatan tersebut tentunya tidak mendapat manfaat sama sekali, melainkan hanya membuang waktu dan uang kamu saja. Nah, daripada nongkrong nih ya, yang hanya buang-buang waktu dan uang kamu, ada baiknya kalau waktu luangmu diisi dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Oke, sebelumnya itu saja yang dapat saya perkenalkan dan saya sampaikan.